Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo. Hari ini gue pengen bahas sebuah kasus dari apa namanya bisa dibilang ya, gereja lagi gitu. Jadi kalau biasanya gua ngebahas pendeta-pendetanya, tapi kali ini bisa dibilang lebih menyeluruh kepada orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Ini salah satu gereja yang paling terkenal di muka bumi ini ya, yaitu adalah Hillsong Church atau gereja Hillsong yang sebenarnya cabangnya ada di mana-mana. Bahkan saat gue menghadiri event E3 di Amerika pada saat itu, Hillsong itu lagi konser di Staples Center. Punyanya LA Lakers kalau nggak salah di stadiumnya. Dan emang ini gereja gede banget. Salah satu, bisa dibilang salah satu band yang gue ikutin juga dari zaman dulu. Gue datangnya ke konsernya. Bahkan hidup gue pertama kali itu konser adalah nonton konsernya Hillsong di Senayan. Gue masih inget banget pada saat itu namanya Hillsong United. Dan itu memang keren banget. Dan jadi salah satu kiblat bagi para gereja karismatik di Indonesia yang akhirnya punya musikalitas gokil-gokil, terus permainan lampunya luar biasa, soundnya luar biasa banget, dan menurut gue salah satu kiblatnya memang adalah Hillsong. Dan bahkan lagu tadi yang lu denger sebelum gue masuk ke dalam video itu yang sering muncul di TikTok itu adalah salah satu lagunya Hillsong yang banyak orang nggak tahu bahwa itu adalah lagu gereja gitu ya. Nah ternyata Hillsong ini beberapa oknum di dalamnya itu ternyata mengalami skandal-skandal yang luar biasa mengemuka dan cukup mengguncangkan dunia spiritual gitu ya. So gimana kasusnya soal Hillsong ini? Tentunya bukan rumah atau gerejanya yang salah, tapi adalah oknum-oknum di dalamnya yang memanfaatkan kekuasaan dan juga kepopularitasan dari si Hillsong ini. Mari kita bahas kalau gitu. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Hillsong Church. Jadi ini adalah sebuah gereja internasional asal Australia yang udah dikenal banget sama banyak orang di seluruh dunia, dari mulai lagu-lagunya yang memang bagus banget dan sempat populer di TikTok juga sampai beberapa turnya ke seluruh dunia ya, yang memang membawa kesan yang luar biasa sekali dan glamor sekali di dunia gospel music, atau memang audiovisualnya keren banget dan akhirnya dijadiin kiblat sama banyak gereja di sini juga. Nah pada awalnya Hillsong ini didirikan sama Brian dan Bobby Houston, sepasang pendeta asal New Zealand. Sebagai pendeta, Brian ini tumbuh di keluarga yang religius dan ayahnya sendiri adalah pendeta terkenal di Australia dan New Zealand yang bernama Frank Houston. Nah mereka berdua pindah dari New Zealand ke Sydney buat melayani di gerejanya ayah Brian yang waktu itu namanya Sydney Christian Life Center. Tapi dari sana mereka memutuskan buat mendirikan gereja mereka sendiri pada bulan Agustus 1983 yang waktu itu berdiri dengan nama Hills Christian Life Center. Belum jadi Hillsong kayak sekarang. Nah, ibadah yang mereka pimpin itu diselenggarakan di ruang serbagunanya Bochum Hills Public School dengan jemaat yang pada saat itu masih sedikit sekali tentunya. Dan bisa dibilang kurang lebih cuma 40-an orang. Dan seiring berjalannya waktu, jemaatnya terus bertambah dengan cepat dengan strategi mereka juga dan tentunya anugerah dari Tuhan gitu ya. Sampai memang akhirnya menyentuh sekitar 900-an orang. Dan itu cuman dalam waktu kurang lebih sekitar 4 tahunan dan itu banyak banget. Dan waktu itu tempat ibadah mereka itu juga udah lebih proper di Hill Center, sebuah gedung serbaguna yang pernah beroperasi di daerah Hills di Sydney. Nah, dengan memiliki visi besar buat nambah jemaat dan menjadi berkat buat seluruh dunia, Hills Christian Center ini berhasil mendapatkan banyak orang lokal jadi jemaatnya. Dan selain dari ibadah-ibadah yang mereka selenggarakan, gereja mereka juga jadi makin terkenal setelah merilis lagu-lagu rohani di bawah nama Hillsong. Dan dengan lagu-lagu rohani yang didistribusikan ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia, nama Hillsong ini menjadi lebih terkenal lagi. Dan karena itulah akhirnya mereka mutusin buat ganti nama gereja mereka itu jadi Hillsong Church pada tahun 1999. Supaya lebih mudah dikenal dan tentunya strategi pemasarannya jadi lebih mudah. Dan di saat yang bersamaan, gereja dari ayah Brian Houston ini juga ikut bergabung dengan Hillsong menjadi satu organisasi ataupun satu badan atau satu kesatuan. Selain itu, di tahun 90-an awal, Hillsong tuh juga punya sekolah yang ditujukan buat ngelatih musisi-musisi muda yang pada tahun 1999 berganti arah dari sekedar sekolah musik, tapi jadi sekolah yang fokus juga kepada pelayanan di gereja. Yang intinya dari mulai mendalami Alkitab, jadi misionaris, atau bahkan jadi pendeta juga. Dan bahkan salah satu temen gue, itu juga ada yang sekolah di Hillsong di Australia. Dan sejak itu sampai
sampai sekarang Hillsong terus berekspansi ke kota-kota besar di negara lain dari mulai London, New York, Paris, Berlin, dan juga kota-kota lain di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Hong Kong, bahkan Indonesia pun juga ada kalau nggak salah ya, dan lain-lain. Sebagai gereja yang sampai saat ini punya jemaat ratusan ribu orang, pasti mereka punya caranya sendiri buat bisa sampai ke tahap tersebut. Dari mulai memang merilis musik yang betul-betul enak banget, dan dari pop sampai ke hip hop, jadi bisa dibilang menyentuh seluruh lapisan masyarakat atau jemaatnya mereka. Dan memang secara ibadah menurut gue Hillsong itu cukup keren, dan itu yang tadi gue bilang menjadi salah satu kiblat musikalitas bagi banyak gereja di seluruh dunia. Karena memang punya visual yang luar biasa, punya musik yang luar biasa, orang-orang yang musiknya di sana juga gokil-gokil banget. Jadi bisa dibilang menjadi salah satu trendsetter lah pada kala itu sebagai salah satu gereja yang paling modern dalam urusan liturginya atau penyembahan dan segala macam-macamnya gitu ya. Dan memang selain budaya dari gerejanya yang memang karismatik banget dan emang udah kayak nonton konser gitu ya. Nah, sesuatu yang menjadi sebuah highlight dari gereja ini adalah sebenarnya juga budaya dan gaya hidup yang ditunjukkan sama para pastor atau pendeta dari Hillsong itu sendiri. Nah, ini mulai menarik nih. Dari gaya berpakaiannya yang pakai baju-baju branded kayak Supreme, Gucci, dan kawan-kawannya, dan mungkin lu sering bisa lihat di Indonesia juga sering ada yang masuk di gereja palsu gitu ya, di Instagram gitu ya. Nah, cara mereka ngomong ini para pendetanya ini juga cukup dar-der-dor ya, kayak motivator yang memang gunanya adalah membuat para anak muda tuh jadi berapi-api gitu dalam Tuhan gitu. Dan juga akhirnya gimana personal branding mereka itu di Instagram yang udah kayak artis gitu. Dengan memposting foto makan-makan cantik, liburan kemana-mana, dan foto-foto sama penyanyi terkenal sambil pakai caption-caption yang memotivasi ya. Yang menurut gue sekarang udah basi banget. Dan emang gak salah buat jadi kayak gitu sebenarnya, itu kan hak orang untuk bersosial media. Kan namanya juga sebagai pekerja moral kayak pendeta youth, ya tentunya ngasih kata-kata manis kayak gitu kan emang sebenarnya sah-sah aja. Mungkin banyak banget atau ratusan ribu orang mungkin termotivasi dengan caption tersebut. Nah, tapi yang jadi bahasan utama dari video ini bukan sekedar sejarah terbentuknya dan gimana cara unik para pendetanya ini bersosial media atau cara mereka untuk mendapatkan jemaat. Tapi yang mau gue bahas adalah bagaimana isu-isu dan kontroversi bahkan skandal mereka yang akhir-akhir ini mulai sering diomongin sama netizen di seluruh dunia, khususnya para penggemar Hillsong. Seperti yang tadi gue bilang, kalau ada beberapa pendeta Hillsong itu suka ngupload foto ala-ala yang keren-keren banget sama banyak artis. Salah satu pendeta yang kayak gitu adalah Carl Lentz, yang merupakan salah satu fenomena pendeta hypebeast di sekitar tahun 2015-an. Sebagai pendeta yang melayani di gereja dengan banyak jemaat artis seperti Chris Pratt, Selena Gomez, Nick Jonas, ini udah kayak Spotify ya gerejanya. Dan si Carl Lentz ini adalah memang juga pendeta yang menjadi bapak rohani juga, atau bisa dibilang mentor agamanya salah satu penyanyi yang semua orang pasti tahu, yaitu penyanyi Baby, yaitulah Justin Bieber. Nah, di beberapa interview bareng Carl, Justin ini sempat ngomong kalau dia tuh menjadi semakin dewasa dalam kerohaniannya, semakin beriman juga, dan semakin mengenal agama lebih dalam gitu intinya. Dan jelas dengan dekat sama artis-artis dan bahkan jadi mentor rohani Justin Bieber dan dirasa berhasil membuat Justin Bieber jauh lebih rohani, tentunya ini bikin pamor atau nama gereja Hillsong dan namanya sendiri itu tentunya semakin meroket. Dan jemaat mudanya juga jadi semakin banyak karena kan tentunya banyak banget pengikutnya Justin Bieber yang akhirnya mengikuti kemana Justin Bieber itu bergereja gitu, tuh beribadah. Karena pasti kan anak-anak muda di Amerika tuh jadi tentunya semakin tahu soal keberadaan Hillsong ini. Terutama setelah ngelihat seorang popstar kayak Justin Bieber itu bisa jadi anak muda yang rohani banget kayak gitu setelah dibimbing sama si Carl Lentz. Nah, selain jadi bapak rohaninya salah satu popstar terbesar yang ada di dunia, Carl Lentz ini juga terkenal ketat dengan pengajarannya ke anak-anak muda soal pentingnya sosok ayah ke anak-anak perempuan, cara berpacaran yang benar itu kayak gimana, apalagi di luar negeri sana kan banyak yang menganut free sex gitu ya. Sampai juga dia tuh ngelarang berciuman dan berhubungan intim di luar nikah, yang tentunya sangat-sangat penting gitu ya di luar sana dan bahkan di negeri ini juga. Dan itu juga ngebuat dirinya jadi panutan banget buat banyak anak muda Kristen di seluruh dunia. Karena ini orang bisa memberikan teladan yang sebegitunya gitu kepada anak-anak muda. Apalagi kan dia juga datang dari negara yang kalau mau gitu-gituan ya bebas aja gitu kan. Jadi kan cukup kontroversial ya saat dia memberitahu bahwa lu nggak boleh ngelakuin itu di luar nikah. Tentunya ini menjadi sebuah peraturan yang sangat mengekang banyak jemaatnya, khususnya anak-anak mudanya gitu yang masih berapi-api gitu kan ya. Nah, tapi nama baik tersebut dan hal tersebut dan popularitas tersebut itu tidak berlangsung lama. Karena di sekitar bulan Oktober 2020, Carl Lentz ini yang udah nikah selama belasan tahun sama istrinya, punya 3 orang anak, dan banyak ngajarin soal cara pacaran yang benar dan berhubungan dengan yang benar gitu ya.
malah ternyata ketahuan melakukan hal yang kontradiktif sama seluruh pengajarannya, yaitu berselingkuh dengan seorang desainer perempuan bernama Ranin Karim. Ranin ini pertama kali ketemu sama Carl tuh 5 bulan sebelum hubungan haram tersebut ketahuan. Dan di awal hubungan mereka, Carl itu ngasih tahu Ranin kalau dia itu sebenarnya udah berkeluarga, tapi nggak ngasih tahu pekerjaan aslinya. Dan cuma ngomong kalau kerjaannya dia itu adalah ngurusin banyak selebriti di luar negeri. Yang padahal dia ini pendeta terkenal yang memang mentorin banyak anak muda dengan pengajaran yang luar biasa sekali gitu ya. Dan kalau yang waktu itu ketahuan punya hubungan terlarang sama perempuan lain di bulan Oktober itu, langsung dipecat dari Hillsong pada tanggal 4 November 2020 setelah kabar tersebut naik ke permukaan. Dan pihak Hillsong mempublikasi pemecatan tersebut dengan menyatakan kalau itu adalah masalah kepemimpinan, pelanggaran kepercayaan, dan juga kegagalan moral dari gereja tersebut. Dan 1 hari setelah pemecatan tersebut, Carl juga mengupload foto sama keluarganya dan minta maaf kalau dia udah berselingkuh dan lagi berusaha buat merecover kegagalan dalam pernikahannya ini. Tapi memang nggak berhenti di masalah perselingkuhan Carl Lentz doang. Yang sebenarnya menurut gue pribadi ya, semua pemuka agama pun juga adalah manusia dan bisa aja jatuh ke dalam dosa. Makanya satu hal yang perlu banget kita ingat bahwa kalau misalnya kita mengikuti sebuah agama, ya ikutin ajarannya aja. Nggak usah kita idolakan orangnya banget. Karena orang tersebut bisa aja jatuh, mengecewakan kita, akhirnya kita malah jadi keluar dari agamanya. Atau keluar dari pengajaran-pengajaran yang betulnya gitu. Jadi lebih baik memang stay sama pengajarannya, jangan sama orangnya. Karena mereka bukan artis, mereka hanya messenger buat gue, adalah orang yang dititipkan pesan oleh Tuhan untuk memberikan pengetahuannya kepada kita. Bukan untuk kita idolakan. Jadi kalau misalnya mereka pada ngelakuin dosa, kita juga jadi gak kecewa. Karena kita tahu bahwa dia juga manusia gitu. Jadi gue cukup aneh kenapa Hillsong langsung mecat. Kenapa gak dilakukan yang namanya rehabilitasi gitu kan. Karena ya kan pendetanya juga bisa berdosa gitu ya. Harusnya coba gitu diaturin dulu gitu supaya bisa bener lagi dan akhirnya bisa pelayanan lagi. Cuma sayangnya memang pada saat itu langsung dipecat. Mungkin karena branding korporasi gitu ya, mega church gitu ya. Dan memang ya itu tadi nggak berhenti di masalah perselingkuhan si Carl Lentz doang. Karena di bulan Agustus tahun 2021 Brian Houston yang mendirikan dan menjabat sebagai pemimpin Hillsong di seluruh dunia itu juga harus menjadi terdakwa setelah terbukti menyembunyikan bukti pelecehan seksual yang dilakukan ayahnya sendiri kepada seorang anak laki-laki pada tahun 1970-an. Dan sebelumnya, pada tahun 2018, Brian juga sudah menjalani beberapa pertemuan untuk dimintai keterangan oleh Komisi Perlindungan Anak Australia atas laporan seorang pria parubaya bernama Brad Sangstock pada tahun 2014 yang mengaku sebagai salah satu korban pelecehan Frank Houston, ayah dari Brian Houston, yang juga adalah pendeta. Frank yang waktu itu sering mengunjungi Australia untuk bertemu dengan komunitas gerejanya yang berada di Australia pertama kali, itu bertemu dengan Brad Sangstock saat Brad itu masih berusia 7 tahun. Dan Frank yang dijamu layaknya seorang raja itu tidur di satu bangunan dengan si Brad ini. Dan yang sakit adalah selama dia berada di sana, diduga di setiap malam dia itu masuk ke kamarnya Brad lalu melakukan pelecehan kepada si Brad yang masih berusia 7 tahun. Nggak mungkin dong dia ke kamar ngasih balon terus cabut lagi. Atau main apa ya, ludo gitu, monopoli, kan nggak mungkin. Ya kan, ngapain gitu malam-malam gitu kan ya. Kan anak 7 tahun pasti udah tidur gitu kan. Dan memang aksi tersebut itu terjadi secara berkala setiap si Frank ini berkunjung ke sana. Sampai si Brad ini berusia 12 tahun. Jadi sekitar 5 tahunan lah itu dia ngelakuin hal yang menurut dia sangat sakit banget buat dia. Dan di saat itu, Brad itu nggak ngasih tahu hal tersebut ke siapa-siapa karena memang takut bikin masalah terhadap orang-orang di sekitarnya yang memang attach banget sama Hillsong pada kala itu. Sampai di usia 16 tahun, itu Brad akhirnya memberanikan diri buat ngasih tahu ibunya soal apa yang udah Frank Houston lakuin selama 5 tahun di masa kecilnya. Tapi memang bukannya langsung ngelaporin hal tersebut ke polisi, ibunya Brad ini malah nyuruh dia diem karena kalau dia ngomongin hal tersebut, gereja tuh bisa mengalami masalah besar. Menurut gue ini ibu yang cukup sakit ya. Karena sebagai ibu ya harusnya kan kalau tahu kayak gitu langsung laporin gitu, gebugin gitu kan. Ini malah mengutamakan nama baik gereja dibandingkan keselamatan anaknya sendiri. Dan gak sampai di situ aja, ibunya Brad ini juga malah melaporkan hal tersebut ke gereja 30 tahun kemudian tanpa sepengetahuan Brad sama sekali. Dan Frank yang tahu akan laporan tersebut dengan mudahnya mengakui pelecehan yang dia lakukan tanpa maaf sama sekali dan malah ngasih uang tutup mulut sebanyak $12,000 ke ibunya. Jadi ibunya kayak dapat cuan gue lihat gitu ya dari anaknya.
Selain pengakuan dari Brad, kepolisian Australia juga menemukan bukti lain berupa sebuah surat rahasia dari gereja Frank yang menyatakan bahwa Brian Houston ternyata sudah mengetahui pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya pada tahun 1999. Dan di hukum Australia, seharusnya saksi mata tindak kejahatan itu punya kewajiban untuk melapor ke pihak berwajib. Tapi Brian gak ngelakuin hal tersebut sampai memang dimintai keterangan sama Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2018 atas laporannya Brad. Brian saat itu mengiyakan kalau yang dilakukan ayahnya itu tentunya adalah perilaku kejahatan gitu, pasti gitu ya. Tapi ya dia tuh beranggapan bahwa melaporkan kasus pelecehan kayak gitu tuh adalah hak dari korban, bukan kewajiban dia sebagai saksi. Dan beralasan kalau di tahun 1999 dia itu belum mengerti soal pedo atau pelecehan yang dilakuin ayahnya. Padahal dia waktu itu kan udah umur sekitar 30-an ya. Pecah banget ya menurut gue alasannya ya. Ya begitulah. Nah, tapi dari semua kasus tadi, ada hal lain yang bisa dibilang menguatkan bahwa sebenarnya ada kemungkinan kontroversi lain di gereja Hillsong. Karena di tahun 2018, seorang mahasiswi Hillsong College yang mengaku kepada media 60 Minutes Australia bahwa dia pernah mengalami pelecehan juga oleh seorang staf gereja dong. Ya kan? Nih harusnya nih ya, college ini harusnya udah tempat paling aman. Isinya adalah orang-orang beragama yang pekerjaannya adalah soal agama gitu ya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Itu dia. Nah, perempuan tersebut adalah Anna Crenshaw, seorang perempuan asal Amerika yang mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh pada saat dia menjadi mahasiswi di Hillsong College di bulan Desember tahun 2018. Anna yang juga adalah anak pendeta lokal di Amerika ini merantau ke Australia sebenarnya buat belajar teologi dan mengenal agama lebih dalam. Tapi bukannya mengalami agama lebih dalam ya atau mengalami hal-hal spiritual gitu ya. Tapi dia justru mendapatkan pelecehan tersebut dari seorang staf gereja yang bernama Jason Mays. Yang padahal waktu itu ini orang juga udah punya istri gitu ya. Kayaknya doi nafsu banget gitu ya. Dan Anna yang waktu itu dilecehin sama Jason beruntungnya bisa berhasil kabur sebelum keadaan terlalu parah. Tapi waktu dia ngelaporin hal tersebut ke pihak gereja, dia tuh ngaku kalau dia tuh kayak diinterogasi dan gak disupport sama sekali secara mental. Dan gereja juga malah tetap mempekerjakan si Jason ini, yang ternyata adalah anak dari seorang kepala bagian HR atau Human Resource di sana. Kok bisa gitu ya, anak seorang HR begini. Harusnya kan nih HR nge-HR-in anaknya dulu gitu ya. Di interview dulu waras apa enggak gitu, baru dipekerjakan gitu sebelum dia meng-HRD-kan orang-orang di sana gitu kan. Kalau anaknya aja lolos gimana yang lain gitu kan ya. Dan memang HR ini ternyata memang deket banget sama Brian Houston. Jadi mungkin itu salah satu hal yang akhirnya bikin si Jason ini gak dipecat. Dan Brian sendiri juga tetap ngebela Jason dengan bilang kalau itu cuma sebuah kesalahan yang seharusnya gak terjadi. Ya emang harusnya gak terjadi gitu. Kenapa juga ada perkataan ini gitu ya. Dan memang kata dia situasinya saat itu memang lagi gak beruntung aja. Udah gila menurut gue. Statement yang menurut gue cukup aneh ya. Kenapa ada hubungan dengan situasi yang memang tidak beruntung. Jadi situasi yang beruntung itu apa? Situasi yang beruntung itu tidak mengalami hal tersebut gitu. Itu bukan beruntung, itu normal seharusnya kayak gitu ya. Jadi ini pernyataan yang cukup aneh gitu ya. Dan selain itu bukannya meminta maaf atas kejadian tersebut, waktu itu Hillsong malah mengklarifikasi bahwa kejadian tersebut itu tidak sepenuhnya dibenarkan oleh pihak Jason Mays. Dan gereja percaya bahwa kesempatan kedua harus diberikan buat Jason atas dasar firman di Alkitab. Yang padahal 2 tahun setelah kasus ini, mereka malah memecat seorang Carl Lentz. Dan sama sekali gak ngasih kesempatan kedua buat dia. Mungkin kan Carl Lentz juga lagi gak beruntung tuh kondisinya. Kenapa bisa beda-beda gitu ya. Jadi memang cukup kontradiktif statement mereka kalau kita lihat sekarang. Dan Brian yang waktu itu masih menjabat sebagai kepala gereja juga bukannya minta maaf atau berdiskusi dengan Anna secara langsung, tapi malah menulis di Twitternya yang intinya bilang kalau Anna itu sebenarnya speak up karena pernah dilecehin di gereja ayahnya sendiri yang ada di Pennsylvania, Amerika. Yang sebenarnya agak kurang gua ngerti juga gitu korelasinya apa gitu ya. Urusannya apa gitu sebenarnya. Tapi tweet tersebut langsung di take down gak lama setelah dia mungkin sadar gitu ya, dan dia minta maaf atas tweet tersebut untungnya. Mungkin habis dia nge-tweet dia bilang, aduh aku bodoh nih, aku hapus aja gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Lalu masih di tahun yang sama, ada satu perempuan lagi yang berani buat speak up tentang satu pengalaman buruknya waktu dia masih jadi mahasiswi di Hillsong College. Perempuan yang pakai nama samaran Catherine ini mengaku kalau dia tuh di jebret-jebret gitu di sebuah ruangan waktu dia tuh jadi volunteer gitu. Yang ironisnya terjadi setelah selesai mendatangi kelas Alkitab. Sekali lagi saya katakan ya, ini yang salah bukan agamanya, ini oknumnya. Gerejanya mah bener, rumahnya memang diberkati Tuhan.
jadi sebuah rumah Tuhan yang besar ya. Jadi saya ingin kalian tidak menyalahkan gerejanya, tapi yang harus disalahin adalah oknum-oknum di dalamnya. Gitu ya, gereja sekecil apapun, sebesar apapun, atau rumah ibadah sebesar dan sekecil apapun bisa mengalami hal yang sama. Dan kebetulan ini dialami sama salah satu rumah Tuhan paling besar di dunia dan paling influential di dunia. Jadi gue sarankan sekali lagi jangan disalahkan gerejanya, tapi oknumnya. Ya. Dan balik lagi kasusnya, di kasusnya si Catherine ini, ya, si Hillsong ini cuman menyuruh si Catherine buat ngeberesin masalahnya sendiri dan memperbaiki hubungannya sama si pelaku dengan baik-baik. Dan para staff juga baru benar-benar aware akan hal tersebut sekitar 3 bulan setelah dia melapor. Dan setelah mendapatkan banyak kritik dari masyarakat internet soal kabar dari Anna dan Catherine di tahun 2021, Hillsong justru baru mulai menginvestigasi hal tersebut lebih dalam sekarang dan tetap menyebut bahwa gereja mereka adalah tempat untuk beribadah yang aman dan menentang pelecehan dengan keras. Orang udah ngelapor, gak diurusin sama ini gereja, habis itu muncullah netizen nge-tweet, bladar, habis itu mereka pura-pura peduli. Kan gitu ya kira-kira ya. Selalu seperti itu ya. Ternyata di mana-mana, gak di Wakanda doang. Di mana-mana juga gitu ternyata ya. Dan sampai pada bulan Januari tahun ini, Hillsong yang mendapatkan banyak kritik dan kecaman dari masyarakat akhirnya memulai perubahan yang diawali dengan mundurnya Brian Houston dari jabatannya sebagai pemimpin seluruh gereja Hillsong pada 23 Maret kemarin. Dengan alasan untuk menjalani investigasi setelah tertuduh menyembunyikan bukti dari kasus pelecehan ayahnya sebelumnya. Karena Hillsong juga mengkonfirmasi bahwa ternyata Brian ini telah melanggar kode etik dan moral setelah terbukti pernah mengunjungi kamar seorang perempuan tidak dikenal di salah satu hotel tempat Hillsong mengadakan konferensi pada tahun 2019. Mungkin gue rasa ini main Othello ya, sama main PUBG sama Mobile Legends, lagi push rank malam-malam sebenarnya, cuman nggak tahu ya. Ya karena memang nggak ada bukti juga kalau dia ngelakuin apaan gitu di dalam kamar si cewek kan. Jadi kan bisa aja main Mobile Legends ya. Tapi di samping itu Hillsong juga menambahkan bahwa Brian pernah melakukan pelecehan juga dengan mengirimkan pesan yang tidak senonoh terhadap seorang staf gereja di tahun 2013. Yang menyebabkan staf tersebut mengundurkan diri dari posisinya di Hillsong. Dan kalau lihat behaviornya, kayaknya staf tersebut juga tahu kasus-kasus sebelumnya. Jadi kalau dia ngelaporin nggak ada gunanya juga, jadi mendingan dia cabut aja. Dan Hillsong juga mengatakan kalau dua hal tersebut bisa terjadi karena Brian Houston saat itu sedang dalam pengaruh alkohol dan juga obat tidur. Brian juga bakal ngejalanin pengadilannya di sekitar bulan November 2022 nanti. Sejak kejadian ini, pihak Hillsong sendiri udah menggantikan posisi Brian dengan Phil Dooley yang adalah pendeta Hillsong cabang Afrika. Phil ini mendeklarasikan kalau Hillsong bakal ngelakuin review internal untuk seluruh kepemimpinan mereka di dalam gereja. Amin. Supaya oknum-oknum ini tuh tidak punya kapasitas dan tidak punya fasilitas untuk melakukan hal-hal gilanya itu ya. Dan karena memang semenjak terkuaknya fakta-fakta tadi yang bisa dibilang bobrok gitu ya dari sebuah gereja yang besar banget ya. Dan dampaknya memang akhirnya terasa ke seluruh organisasi Hillsong sendiri itu. Yang memang juga gede banget dan punya cabang di mana-mana. Terutama dengan 9 cabang Hillsong di Amerika Serikat yang memutuskan untuk memisahkan diri dan menjadi gereja independen tanpa embel-embel nama Hillsong lagi semenjak skandal tersebut. Karena para pendeta-pendeta yang tertanam di gereja-gereja tersebut merasa udah nggak worth lagi buat yang namanya ngejalanin sebuah kegiatan rohani di bawah nama gereja yang super terkenal. Jadi selain skandal itu ya juga ada faktor-faktor lainnya. Dan memang udah dia merasa nggak worth it seperti itu juga, ternyata digandrungi isu-isu yang sama sekali nggak bermoral di belakangnya. Semakinlah gereja-gereja ini ingin berpisah gitu dari Hillsong. Dan pemisahan 9 cabang gereja tadi juga menguak fakta baru lagi kalau ternyata Hillsong pusat itu atau HQ-nya itu mengontrol keuangan masing-masing cabang dan cabang-cabangnya itu harus nyetor uang sebanyak 5% dari kontribusi jemaatnya untuk mendapatkan timbal balik berupa support untuk organisasi dan juga pengajaran di tiap-tiap cabang. Yang sebenarnya ada beberapa pendeta dari gereja-gereja tersebut juga cukup keberatan dan gak merasakan manfaat yang terlalu signifikan. Dan dengan hilangnya 9 gereja di Amerika, Hillsong udah kehilangan setengah influence-nya atau pengaruhnya di Amerika sebagai mega church yang punya banyak jemaat. Tapi tentunya pemungutan 5% dari setiap gereja itu menurut gue kesepakatan korporasi ya. Jadi misalnya udah join ya harusnya sudah setuju dengan hal itu ya nggak boleh berkeberatan gitu. Dan kalau memang ada sesuatu yang tidak dijalankan sama HQ-nya ya memang boleh melakukan teguran. Dan kalau tidak ada jalan tengahnya ya memang bisa dilakukan pemisahan. Jadi gue tidak menyalahkan mereka mengambil 5% sebagai bentuk kontribusi. Ya, tapi memang harus sesuai itu timbal baliknya. Tapi itulah dia kasusnya Hillsong dengan berbagai orang-orang di dalamnya yang ternyata mungkin jatuh ke dalam dosa.
tidak kuat dengan cobaan-cobaan. Karena memang khususnya para laki-laki kan cobaannya adalah saat mereka sedang ada di atas atau memang saat mereka sedang ada kesempatan. Dan itu tidak laki-laki saja ya. Semua orang juga akan melakukan hal yang sama mungkin. Kalau memang punya kesempatan dan kebetulan imannya tidak kuat. Karena memang bisa dibilang acuan manusia untuk tidak melakukan dosa itu barrier-nya itu cuma satu sebenarnya. Moral. Dan yang kedua tambahannya adalah agama. Tapi yang satu adalah moral dulu. Karena banyak juga orang tidak beragama, agnostik, ateis, tapi ternyata bermoral, yang gak pernah ngelakuin hal-hal seperti ini gitu. Jadi sekali lagi ya, yang salah adalah oknumnya, bukan gerejanya. Karena gue tentu masih sangat mengapresiasi apa yang sudah Hillsong lakukan kepada seluruh dunia. Dengan begitu besarnya pengaruh mereka dalam dunia musik ke seluruh dunia, yang akhirnya banyak sekali memberkati banyak orang. Dan memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang akhirnya mempopulerkan banyak orang-orang baru yang memberikan pengajaran-pengajaran dengan cara yang baru yang lebih relevan ke anak-anak muda, dan Hillsong punya peran yang besar dalam hal itu. Tapi semoga rumah Tuhan ini bisa dibersihkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang selama ini mungkin sudah terlalu lama di sana dan merasa punya kekuasaan yang besar. Mungkin pergantian pemimpin ini menjadi langkah yang cukup baik untuk Hillsong untuk memperbaiki diri mereka sampai di masa depan nanti. So, terima kasih semuanya sudah menyaksikan skandal gereja ini ya. Semoga ini bisa memberikan kalian insight kalau kita tidak boleh ngefans sama yang namanya pemuka-pemuka agama. Menurut gue tidak sarankan itu. Lu boleh mungkin suka sama pembawaannya, tapi jangan sampai lu mengidolakan banget gitu. Karena mereka tuh manusia, bisa ngelakuin kesalahan, dan kasiannya kalau mereka nanti ngelakuin kesalahan, kitanya jadi malah kecewa, menganggap agamanya yang salah gitu. Kadang-kadang kayak gitu tuh, kecewa sama pemuka agamanya, terus kita malah jadi murtad gitu. Nah itu yang berbahaya. Jadi suka aja sama orangnya boleh, tapi gak usah sampai fanatik banget. Dan ya ikuti aja pengajaran yang baik. Jadi kalau misalnya dia jatuh, justru kita bisa jadi support sistemnya, bukan orang yang ngejatuhin beliau. Gitu ya. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. So, masih banyak kasus-kasus menarik lainnya di muka bumi ini yang bisa kita bahas, yang kita kupas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.